Nama saya Marhumah, mahasiswa pada program studi pendidikan profesi guru batch 2 tahun 2023 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Tepuk P5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5. Luar biasa, mantap. Video ini merupakan presentasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang kami laksanakan di MIS Darul Falah Bikeru, Kabupaten Sinjai dengan sasaran peserta didik pada fase C yaitu kelas 5 dan 6 mengusung tema kearifan lokal dengan topik olahan ikan teri lahak bete, makanan khas tradisional Kabupaten Sinjai. Topik ini berkaitan erat dengan pelaksanaan 3 dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan 1 dimensi profil pelajar rahmatan lil alamin. 3 dimensi P5 yang dimaksud adalah 1. Dimensi kebinekaan global dengan tujuan mendalami budaya dan identitas budaya. 2. Dimensi gotong royong dengan tujuan membangun kerjasama. Dan 3. Dimensi kreatif dengan tujuan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Adapun dimensi PPRA adalah dimensi syura atau musyawarah dengan tujuan menjunjung tinggi keputusan mufakat atau konsensus. Baiklah anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan tahap pengenalan tentang proyek pembuatan makanan khas tradisional Sinjai yaitu lahak bete. Berikut alur atau tahapan yang kami lakukan dalam proyek ini. 1. Tahapan pengenalan berupa memberikan penguatan informasi dan materi terkait proyek yang akan dibuat sebagai salah satu kekayaan warisan budaya daerah Kabupaten Sinjai bidang kuliner, yaitu olahan ikan teri lahak bete, makanan khas tradisional Kabupaten Sinjai. Dikutip dari wikipedia.org, ikan teri adalah sekelompok ikan laut kecil anggota suku atau spesies Engraulidae. Setiap daerah tentu memiliki penyebutan masing-masing untuk tiap-tiap jenis ikan. Hal itu tergantung dari bahasa daerah yang digunakan di wilayah tersebut. Di Sulawesi Selatan, utamanya suku Makassar, ikan teri segar dinamai ikan mairo. Tetapi di Kabupaten Sinjai, ikan teri segar atau mairo ini familiar dengan nama bete. Dikutip
dari website resmi pemerintah Kabupaten Sinjai, sinjaikap.go.id, kata laha memiliki arti makanan yang dicampur dengan kelapa. Secara umum, kata laha dipahami sebagai makanan yang dicampur dengan parutan kelapa setengah tua. Secara sederhana, laha bete dimaknai olahan ikan teri segar atau mairo dengan cara khas dan unik yang dicampur parutan kelapa setengah tua. Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Sinjai menyebabkan daerah ini dikenal sebagai salah satu kabupaten kota penghasil ikan yang cukup besar setiap tahunnya di Sulawesi Selatan. Data tahun 2022, produksi perikanan menurut sektor perikanan terrealisasi mencapai 90.916 ton, tentu termasuk di dalamnya ikan teri atau mairo. Sebagai informasi tambahan, bahwa tempat pelelangan ikan atau TPI Lapa Kabupaten Sinjai bukan hanya sebagai pusat bongkar muat dan perdagangan beragam jenis ikan, tetapi juga sebagai wisata kuliner ikan bakar yang unik, yaitu memilih ikan segar langsung dari penjual di pelelangan ikan, lalu diserahkan untuk dibakar kepada pengelola rumah makan yang banyak berjejer di area TPI Lapa. Olahan ikan teri segar lahak bete, makanan khas tradisional Kabupaten Sinjai, tidak dimasak atau dibakar seperti olahan ikan pada umumnya, tetapi dimatangkan dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan menggunakan cuka alami yang diperoleh dari pohon nipa atau dikenal dengan nama pangesen nipa oleh warga Sinjai. Pada perkembangannya, ada pula yang menggunakan cuka alami dari pohon enau dan lontar. Bahkan sekarang ini, karena sulitnya mendapatkan cuka alami, sebagai alternatif menggunakan cuka botol berlabel yang mudah ditemukan di pasar atau toko. Kuliner tradisional khas Kabupaten Sinjai, lahak bete, telah terdaftar di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Republik Indonesia dan dinobatkan sebagai WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda Nasional sebagai kuliner tradisional milik Kabupaten Sinjai. Dan yang terakhir, pada tahapan pengenalan ini adalah memperkenalkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan cara pembuatan lahak bete, makanan khas tradisional Kabupaten Sinjai. Tahapan yang kedua adalah tahap kontekstualisasi. Pada tahapan ini, peserta didik diajak untuk mengenali langsung bahan utama dan bahan pelengkap dalam membuat olahan ikan teri segar lahak bete. Karena keterbatasan waktu, dana dan jarak yang jauh, maka peserta didik tidak kami ajak berkunjung ke tempat pelelangan ikan atau TPI Lapa Kabupaten Sinjai. Sebagai alternatif pada tahap kontekstualisasi ini, peserta didik kami bawa berkunjung pada salah satu pasar tradisional terdekat, yaitu Pasar Samaenre, Kelurahan Sangiaseri. Disinilah peserta didik diperkenalkan ikan teri segar atau ikan mairo atau ikan bete, yang merupakan jenis ikan yang diolah menjadi lahak bete. Utama untuk membuat lahak bete, dijadikan bahan utama untuk membuat lahak bete. Ini berapa harganya ini, Pak? Nah, ini 10.000. Selain berbelanja ikan teri segar, juga berbelanja bumbu seperti cabai, bawang,
jeruk nipis, daun kemangi, garam, dan penyedap rasa. Selanjutnya, peserta didik kami ajak mengenal pohon dan buah belimbing ulu yang bisa dijadikan bahan pelengkap dalam pengolahan ikan teri menjadi lahak bete. Selain itu, peserta didik juga kami ajak untuk mengenal buah mangga muda yang juga bisa menjadi bahan pelengkap alternatif pengganti belimbing ulu. Karena musim mangga, maka olahan ikan teri lahak bete pada kesempatan ini akan menggunakan mangga muda sebagai bahan pelengkap. Pada dasarnya belimbing ulu atau mangga muda hanyalah pelengkap. Kebanyakan orang tidak menambahkan dengan salah satu bahan pelengkap tersebut, tergantung atau disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah tahap aksi. Kegiatan pada tahap aksi ini adalah mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dan mempraktikkan pembuatan lahak bete dengan cermat. Berikut bahan-bahan yang telah disiapkan. Bahan utama: 500 gram ikan teri segar, pangsit nipa atau cuka alami dari pohon nipa, dan 1 buah kelapa setengah tuang. Bahan bumbu: garam, bawang merah, cabai, penyedap rasa, jeruk nipis, dan daun kemangi. Berikutnya, bermusyawarah dalam membagi tugas. Ada yang memarut kelapa, mengupas mangga muda, mempersiapkan bumbu, dan ada yang bertugas memisahkan daging ikan teri dari tulangnya. Khusus ikan teri segar, terlebih dahulu dilepas kepalanya lalu dicuci bersih sebelum direndam dengan pangesen nipa. Ikan teri segar direndam dengan pangesen nipa selama 30 menit atau hingga daging ikan teri berubah menjadi warna putih sebagai pertanda bahwa ikan teri telah matang. Berikutnya, daging ikan teri dipisah dari tulangnya. Setelah itu, ikan teri yang sudah terpisah dari tulangnya dibilas dengan air matang lalu ditiriskan atau diperas. Proses ini bertujuan agar ikan teri tersebut tidak terlalu asam akibat direndam dengan pangsit nipa atau cuka. Selain itu, dengan dibilas air matang bertujuan agar ikan teri tersebut lebih steril. Setelah parutan kelapa, mangga muda, dan bumbu telah siap, maka selanjutnya adalah mencampur semua bahan-bahan tersebut. Pertama, mencampur ikan teri, mangga muda yang telah diparut dengan parut acar, dan bumbu yang telah dihaluskan. Lalu diaduk hingga merata. Selanjutnya, memasukkan parutan kelapa dan menambah garam serta penyedap rasa bila diperlukan. Aduk kembali hingga tercampur dengan sempurna. Silahkan ditambah dengan irisan cabai dan atau irisan bawang sesuai selera. Lahak bete siap untuk dihidangkan. Tahapan yang keempat adalah tahap refleksi. Pada tahap ini, kami melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proyek olahan ikan teri segar lahak bete. Adapun keberhasilan dalam proyek ini, pertama, peserta didik mampu menyebutkan dan mengenal bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat olahan ikan teri lahak bete. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara membuat olahan ikan teri lahak bete dengan benar. Nah, sekarang kita sudah berada di
tahap akhir pembuatan proyek lahak BT. Bagi anak-anakku yang suka dengan daun kemangi, boleh ditambah dengan daun kemangi ya. Kemudian boleh juga ditambah dengan perasan jeruk nipis ya. Nah, sekarang semuanya sudah tahu bagaimana cara membuat lahat BT? Apa saja bahan untuk membuat lahat BT? Ikan teri segar, kelapa setengah tua, tahu serlipat atau juga alami, mangga, bawang merah, cabai, daun kemangi, jeruk nipis. Oke, semuanya sudah tahu ya bahannya. Bagaimana caranya membuat? Campurkan mangga muda dengan Ketiga, dengan bimbingan dan pendampingan guru, peserta didik berhasil membuat olahan ikan teri lahak BT dengan sangat baik dalam menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Keempat, dalam pengamalan budaya gotong royong, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik sejak awal pelaksanaan hingga akhir proyek. Kelima, peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing yang ditetapkan dalam musyawarah, menjunjung tinggi keputusan mufakat atau konsensus. Dengan keberhasilan tersebut, diharapkan kepada peserta didik tertanam rasa bangga terhadap budaya lokal daerahnya menjadi bagian identitas dirinya. Dalam hal ini, bangga terhadap makanan khas tradisional olahan ikan teri lahak BT sebagai identitas budaya kuliner Kabupaten Sinjai. Adapun temuan dalam refleksi ini yang perlu perbaikan adalah: 1. Tidak tersedianya bawang goreng sebagai bumbu pelengkap bagi yang membutuhkan. 2. Kulit ari pada kelapa setengah tua terlupakan dibuang sebelum diparut, sehingga hasil parutan kelapa yang digunakan sedikit terasa kasar. Tahap yang terakhir atau yang kelima adalah tindak lanjut. Di tahapan ini, kami menyusun langkah strategis untuk perbaikan pada proyek berikutnya. Pertama, pada proyek berikutnya harus dipastikan ada yang bertugas menyediakan kompor dan wajan peralatan untuk membuat bawang goreng. Kedua, dalam musyawarah pembagian tugas harus ada yang ditugaskan untuk membersihkan kulit ari pada kelapa setengah tua sebelum diparut, sehingga tidak lagi terlupakan dalam proyek selanjutnya. Di akhir proyek ini, kami mempersembahkan satu lagu daerah yang tidak asing bagi warga Sinjai. Lagu ini merupakan lagu yang berkaitan dengan proyek ini, yaitu lagu yang berjudul Lahak BT. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa. Kami cinta Kuliner Indonesia. Lahak BT. Yes, yes, mantap. Rekolao que mature Sinjai aja lalo talu paewe dirasainya mena balena nasu nasu ana darana nasu nasu ana darana nasu nasu ana darana. Jantem makalun rana di bolong sileo pangi laharaci po
koleri puloi balela jana supamatina balela jana supamatina balela jana supamatina. Di tempat kalung kupura paru di pencok